Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam sehat dan salam sukacita oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saat ini mari kita datang dan berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami lewati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur kami dapat kembali beribadah hari ini. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena kami tahu semua ini bukan karena kebaikan kami dan kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh anggota tubuh kami kepadamu. Biar mulut kami pakai untuk memuji dan memuliakan-Mu. Hati dan pikiran kami tertuju kepadamu, walaupun kami berada di tempat kami yang berbeda, di rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu untuk ibadah hari ini, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan itu baik dan benar. Ia menunjukkan cara hidup yang benar kepada orang berdosa. Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati dan memimpin dengan adil. Karena itu bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Mari kita sujud dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kuduskanlah kami dalam kebenaran ya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Itu yang kami imani Bapak. Roh-Mu bekerja di hati kami saat ini. Saat kami datang ke hadapan-Mu. Adakah cinta-Mu tetap sama kami rasakan? Adakah hadirat-Mu tetap kami rasakan saat kami di rumah? Sesungguhnya hari-hari ini sedang pengujian untuk kami, umat-umat-Mu Bapa.
Adakah rasa takut kepada Tuhan sama bahkan lebih lagi, atau malah justru berkurang? Mari Tuhan, saat ini kami mau datang, kami mau memohon Engkau memenuhi hati kami lagi Bapa. Karena kami tidak bisa berjalan sendirian Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan Roh-Mu yang kudus. Penuhi hatiku dengan kasih. Bicara lagi saat ini juga di hati kami sebelum mendengar firman-Mu Bapa. Kuduskan kami terus, bersihkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi ranting-ranting yang dibuang karena kami tidak berbuah. Mari Roh Kudus hadir saat ini. Kami yang bisa berkeluh kesah dalam roh kami mau melakukannya lagi kalau sudah lama tidak kami lakukan. Kami yang mau bermazmur, kami mau bermazmur di rumah-rumah kami saat ini Bapa, supaya kami bisa rasakan indahnya kekudusan-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, Tuhan dekat kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu yang akan terus-menerus kami rasakan, kehadiran-Mu Tuhanku yang akan kami rasakan dalam setiap hal yang kami kerjakan tiap-tiap hari. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus yang Kau sudah curahkan bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus Tuhanku yang adalah penolong, Roh Kudus Tuhanku yang akan menuntun kami Tuhanku tiap-tiap hari untuk mengerjakan hal-hal yang benar Tuhanku di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah saat ini Tuhan, hati kami pun menjadi siap Tuhanku untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu kembali akan memerdekakan setiap kami Bapa. Kau yang akan menolong kami, Kau yang akan menjamah Tuhan dan memberkati hamba-Mu Tuhanku yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, baik yang ada hari ini di rumah Allah, di Tuhan, demikian saudara semua yang ada di rumah, ya. Biarlah kita bersabar, berdoa terus, supaya suatu hari Tuhan menolong kita semua bisa kembali bertemu di bait Allah. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan masih dalam keadaan suasana Tuhan Yesus, sebagaimana peringatan di hari Kamis ya, walaupun kita tidak bikin ibadah hari Kamis, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah yang Tuhan tinggalkan ketika dia naik ke surga? Itu yang saya mau bawa hari ini. Itu ada di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan membacanya bersama-sama ya, di rumah sudah baca bersama-sama keluarga supaya ada suasana di rumah ya, seperti di bait Allah. Puji Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan. Banyak hal yang Yesus baru pujian berkata bahwa Yesus harus sesudah dia bangkit dari kubur dan selama 40 hari ada di bumi, memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Dia juga berkata sebelumnya juga bahwa dia harus memang pulang ke rumah Bapa ke surga ya. Bukan hanya untuk mengutus Roh Kudus, tapi juga untuk menyediakan tempat buat kita. Suatu hari kita akan bersama-sama dia di rumah Bapa. Puji Tuhan. Hari ini yang saya mau bawa, tante mau bawa adalah ketika Yesus naik ke surga, tangannya ditentang dan dia memberkati itu. Jadi hari ini kita belajar berkat apakah yang Tuhan mau kita terima. Ada banyak kata berkat di Alkitab, bahkan ada ratusan menurut mereka yang sudah menyelidik. Saya belum pernah ya menghitung berapa berkat di Alkitab, tapi ada ratusan. Tapi saya tidak akan membawa banyak. Hari ini dalam bahasa aslinya berkat itu ialah elegia atau suatu karunia dari Tuhan. Jadi itu pemberian dari Tuhan untuk anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak meninggalkan kita piatu, itu kata Tuhan. Roh Kudus diberikannya kepada kita, tapi juga dia memberkati, saudara. Ini penting sekali buat kita, apalagi kita hidup di hari-hari akhir ya, hari-hari yang tidak menyenangkan. Bukan hanya COVID-19, tapi juga ada yang kalau kita mendengarkan saja berita atau membaca, kita akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kemarin saya baru dengar bahwa ada varian baru yang tidak ada gejala, tidak kelihatan. Tahu-tahu diperiksa paru-parunya sudah rusak. Betapa mengerikan.
Sebab itulah kita perlu memiliki berkat dari Tuhan. Biasanya kalau kita berbicara berkat, kita akan melihat apa? Biasanya apa? Iya. Ada yang jawab, sudah di rumah jawab, uang. Bukan itu. Walaupun benar kita memerlukan berkat uang, kita perlu kerja, usaha, dan menjadi berhasil. Tetapi bukan itu saja. Ingat ya saudara, saya tidak berkata, kata tante juga bukan uang. Bukan begitu. Bukan hanya materi, tetapi ada yang lain yang kita perlukan dalam kita mengikut Tuhan. Kita akan membacanya satu persatu. Saya selalu pakai firman Allah ya. Soalnya saya nggak bisa kalau nerangin cuman kata-kata sendiri. Jadi saya perlu pegangan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi bukan hanya harus taat tapi juga setia. Kalau udah kata setia, bagaimanakah seorang yang setia? Saya kasih contoh jemaat aja. Dia setia karena saudara dari awal ikut Tuhan di sini, walaupun gadget segala yang ngalamin apa juga, saudara tetap aja nggak mau pergi. Itulah setia, ya. Karena ikut Tuhan, janji Tuhan bukan hanya saudara senang, kaya, sehat, tidak. Ada hal-hal yang pasti Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Susah, senang, sedih, semua itu sudah dijodohkan Tuhan, kata pengkhotbah. Apakah kita bisa tetap setia melakukan setiap kebenaran itu? Hari ini saja saudara periksa diri ya, sementara firman Allah datang. Apakah saya masih setia dalam hal ini? Apakah saya masih setia dalam hal ini? Itu periksa diri. Biar Roh Kudus menolong kita ya. Ini berkat. Tuhan katakan, kalau saudara mau baca berkatnya banyak banget di ulangan ini ya. Baca saja. Saudara di sini diberkati ini, diberkati ini, diberkati ini, semua itu memang akan menjadi bagian kita kalau sekali lagi mendengar, membaca dan melakukannya dengan setia. Tidak hari ini mah libur dulu saya nggak mau ngerjain ini. Dan itu memang seperti itu ya. Di sana sini mungkin cuma segereng enggak. Puji Tuhan kalau semua bisa setia ya. Puji Tuhan. Jadi inilah. Lalu harus dengan tekun, setia, terus aja kerjakan kebenaran itu. Jangan karena ini enggak saya mah hari ini nggak mau ini mah. Ya. Saya mungkin rangkanya tidak akan panjang lebar, sederhana saja, tapi biarlah saudara berdoa supaya saudara mengerti apa kebenaran. Roh Kudus akan mengerjakan di dalam hati pikiran saudara sendiri. Dalam rumah tangga kita ya, kehadiran Allah bersama kita. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini buat Ishak ya. Aku akan menyertai engkau. Jadi kalau Tuhan tidak menyertai, apapun yang kita buat, walaupun nampaknya berhasil, tetapi itu tidak akan kekal. Ya saudara, apapun, kita memerlukan kehadiran Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam kita, tidak didukakan karena kelakuan-kelakuan kita, sehingga kita sudah tidak lagi bisa mendengar suaranya. Kehadiran Tuhan itu sangat penting.
Belajar, saya bilang, berdoa supaya mendengar sendiri suara Tuhan. Jadi nggak usah nanya ke orang, Tuhan boleh nggak ini, boleh nggak itu, saya mau ngerjain ini, bagaimana Tuhan? Walaupun benar ada di sini penafsir yang bisa, tapi bisakah saudara mendengar lalu mengikutinya? Itu pun satu pertanyaan, ya. Seringkali ada yang, masa sih harus gitu? Tapi kalau saudara mendengar sendiri, ya, puji Tuhan, dengarkan sendiri dan kerjakan. Ada seorang ibu, kesaksian ibu ini rajin, setia, berdoa, masih terus doa datang walaupun tidak banyak jumlahnya, hanya 2 orang kalau hari Kamis, tapi mereka setia. Dia bilang, tante, waktu itu saya mau divaksin, saudara, tekanan darahnya 180 per berapa saya. Dia bilang, saya berdoa aja sama Tuhan, kalau boleh ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah. Dia datang saja dan amin, puji Tuhan, divaksin. Ya, walaupun dia sudah sangat takut, dia nggak nanya siapa-siapa, tapi dia pergi dan amin. Dia tetap setia walaupun harus naik angkot ke Cigareleng doa, ya, rumahnya jauh. Itu setia. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan kekuatan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 6, kehadiran Allah berupa kekuatan, kuasa dan pertolongan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk melewati hari-hari kita, ya, kuasa dan pertolongan. Kekuatan apa? Ada banyak keluhan dari orang-orang yang hidup di luar Tuhan dengan suasana seperti ini. Sepertinya kapan mau selesai pandemi ini? Ya, belum lagi bencana-bencana di sana sini, belum lagi hal-hal yang lain. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Allah, kejadian di India, saudara, itu karena mereka tidak paham. Dan pejabat, saya lupa ya, pejabat itu menteri apa, mengatakan India aman sekarang, jangan takut lagi akan COVID-19 katanya. Dan ketika rakyat mendengar itu, maka mereka merasa tidak usah pakai masker, bebas. Ada perayaan namanya perayaan Holi, ramai perayaan agama itu bagi mereka. Akhirnya kita lihat tsunami COVID datang di India. Demikian juga kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, kekuatan apa yang harus kita miliki? Bukan kekuatan tenaga, bukan. Tapi kekuatan dari Tuhan Roh Kudus yang membuat kita bisa tetap setia, tekun, apapun yang terjadi kita percaya. Ini firman yang harus aku kerjakan. Ini firman, ini yang terutama. Tuhan akan menolong. Ya, kalau salah kami tidak mau, saya nggak mau ngajar yang gimana-gimana, yang sederhana aja agar saudara ngerti aja. Jangan salah ngerti ya kalau mendengar firman Tuhan. Bab itu belajar dengan tekun, punya Roh Kudus, apalagi jemaat Cigareleng, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ngerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidupnya tiap hari. Baik kalian orang muda, baik semua siapapun, ya, jangan karena muda menjadi merasa perkasa. Ini India. Kesalahannya menteri, tentu saja pejabat tinggi yang berkata seperti itu, dan rakyat tentu saja senang banget waktu dikatakan India udah nggak usah takut. Nah sekarang bagaimana? Sangat menyedihkan, bukan? Dan kita perlu berdoa untuk mereka. Saya sedih sekali, apalagi di TV kemarin ada mayat dilempar-lempar ke Sungai Gangga karena mereka rakyat ini sudah tidak punya uang untuk beli kayu bakar untuk kremasi. Tuhan, saya bersumpah, Tuhan, Indonesia jangan dengan lebaran, dengan kebandelan pergi budik. Kata saya nggak usah sebut nama. Hari Kamis ada gadis-gadis, ada ibu sore hari berdoa, ya. Puji Tuhan, mereka setia. Saya harap saudara yang di rumah
juga mau sok lari ke rumah Allah jam-jam doa. Berapa sih kita bisa 10 orang juga bisa jauh-jauh, bisa 2 meter apanya itu jaraknya. Iya. Dan dia berkata apa? Ini tante katanya, ya memang sangat mengerikan itu. Karena nggak punya uang buat kremasi, dilempar-lempar ke Sungai Gangga ya, kayak gitu. Tapi kemarin saya dengar ada kabar yang menyenangkan juga, patung-patung dibuang karena dewa-dewa ini sudah nggak bisa nolong. Jadi amin, kita pun bersyukur. Mereka bilang patung ini nggak nolongin, dewa-dewa ini dibuang. Ini bukan hanya mayat, tapi yang sangat menyedihkan adalah karena mereka susah. Karena kremasi di India harus beli kayu bakar, bukan seperti orang Cina di Indonesia ya, di Cikadut. Beda. Dan kayu bakar itu belinya banyak sekali, kebayang sesumpuk tinggi segini dengan acara-acara. Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong kita. Saya berdoa buat Indonesia, jangan sampai. Perginya katanya tante jam 2 pagi, yang mudik tuh. Kapan ya? Karena kan kalau jam 2 nggak ada yang jaga. Jadi adalah ini orang kalau di India memang karena ngedengar kebebasan, tapi kalau di sini dilarang juga sama. Itu kita perlu banyak berdoa untuk negeri yang kita cintai ini, untuk pejabat-pejabat agar mereka bijaksana, berdoa supaya diberi kekuatan kita sama Tuhan, di pertolongan, ya kuasa. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu dalam rohnya, oleh rohnya dalam batin, Roh Kudus ada di dalam kita. Seperti tadi ya, sudah pujian-pujian saudara. Biar Roh Kudus terus menolong kita, menguatkan kita untuk kita setia, punya jam-jam waktu sedikit kita duduk di kaki Tuhan. Itulah kekuatan buat kita, ya. Dan Kolose 1:4, dan dikuatkan dengan segala kekuatan, kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu. Apa itu? Ya kalau senang-senang mah bukan menanggung atau ya. Saya tidak menerangkan dulu karena nanti di akhir ada kesaksian bagaimana menanggung dengan tekun, dengan sabar menanggung segala sesuatu. Kita perlu, ya. Kalau di sini sih ada aja, tapi bagi saya semuanya karena di pinggir jalan ya, ada ada orang-orang yang suka iseng lah, apalah. Ya udahlah pokoknya mah yang nggak enak, apa ban kayu dimasukin ke selokan kecil itu, ke saluran. Saya sih tersenyum dan berkata, puji Tuhan lah. Supaya apa? Supaya kita sabar, panjang sabarnya itu, karena Roh Kudus tanpa buah sia-sia. Pohon tak berbuah. Ya, ada aja. Nggak tahu orangnya yang gimana, saya nggak tahu. Tapi akhirnya Bapak Gembala orang itu, oh ya sudahlah, emang orangnya rada gimana gitu. Ya sudah, kita yang waras jangan sama-sama. Ya, gerutu, marah ngapain? Doain aja. Doakan saja. Doakan semua orang. Kasih mereka, doakan mereka agar mereka juga dapat menerima Yesus. Ya itu menjadi tugas kita. Karena itu firman Tuhan. Kasihi semua orang. Tidak dibatasi. Tidak Tuhan bilang kasih ini. Saudara seiman, iya tentu. Saling mendoakan. Tapi juga kasihi semua orang. Tidak terkecuali. Jangan dipisah-pisah. Ya. Kerjaan Allah di dalam kita melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Filipi 2.
ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ini ya, kita harus mengerjakan, memerlukan pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk kita selalu, sekali lagi saya selalu bilang, sekali lagi terus taat akan apa yang saudara sudah tahu dan kerjakan. Jangan ditinggalkan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya waktu Rasul Paulus ada, tetapi waktu Rasul Paulus tidak ada. Buat jemaat di Filipi. Dengan takut dan gentar. Takut itu rasa bukan takut sama Tuhan, bukan. Tapi hormati Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan saja apapun yang dia mau. Jemaat ada yang bertanya, tante gak usah nanya ya kalau kata Tuhan begini. Ya iyalah, ngapain nanya? Kenapa Tuhan harus begini? Ya enggak, kalau Tuhan bilang ini ya udah itu kerjain aja. Itu kan perintah Tuhan. Kecuali perintah manusia. Kalau kata tante, misalnya kata tante ini tanya dulu sama Tuhan, bener gak sih si tante? Ya, kecuali yang kata Tuhan tante katakan itu firman Tuhan. Tapi kalau cuma nasihat manusia, kelihatan baik pun kadang-kadang tidak benar. Jadi harus benar. Lalu firman Allah berkata, semua yang kita bisa kerjakan, kepatuhan, iman, kasih, segala sesuatu yang benar yang kita bisa kerjakan, bukan milik kita, itu adalah Allah sendiri hadir lewat Rohnya di dalam kita. Itulah karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Ini kekuatan, ini berkat, bukan kita. Kita nggak akan mampu. Ya, kalau ada orang yang macem-macem aja, saya suka bilang, udahlah nggak usah ngomel, nggak usah kayak bangsa Israel tuh kerjanya ngomel aja, ngegerutu. Ya, kita mah nggak usah terima apapun, apalagi di situ ada iklan ya. Saya nggak tahu iklannya apa, tapi yang saya ingat cuma bersyukur. Itu orang di luar Tuhan aja iklan bersyukur aja. Apapun bersyukur katanya. Bersyukur, yang saya tahu itu aja. Saya suka dengar cuma lewat, nggak lihat gimana. Apalagi kita bersyukur saja, apapun yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita, walaupun itu merupakan sesuatu yang buruk, bersyukur. Karena di balik segala sesuatu ada hal yang baik dari Tuhan. Iya. Pada awal penciptaan, Allah memberkati manusia. Waktu itu kan belum ada uang, benar gak? Apa sih? Adam dan Hawa nggak ada uang, dan Adam dan Hawa nggak kerja, tapi Tuhan memberkati. Apa? Seperti tadi, ya. Allah Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini berkat. Dan Tuhan mau manusia berkuasa. Dan manusia gagal, bukan? Manusia gagal. Akhirnya kita takut ya. Sekarang orang sama kecoa aja takut. Banyak yang takut sama kecoa. Padahal kecoa kecil. Ya. Tapi waktu itu Tuhan bilang berkuasa. Semua. Bahkan Adam sendiri yang memberi nama pada seluruh binatang-binatang. Itulah berkat yang Tuhan berikan adalah untuk mereka bisa memelihara, menguasai, tapi manusia gagal, jatuh di dalam dosa. Di Tuhan. Kehidupan umat Israel ini contoh-contoh dalam perjanjian lama di bawah hukum berkat dan kutuk. Ulangan 11 ayat 26 dan 28 dan seterusnya tentu
Saya mau semua ya. Saudara rajin baca di rumah. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah yang lain tidak kamu kenal. Dan Israel gagal. Ya, saya gagal. Mereka mulai menyembah ilah lain, dan akhirnya kita lihat cerita Israel sampai bagaimana dibuang dan seterusnya semuanya. Itulah, jadi Allah berjanji memberkati, tetapi ada syarat. Demikian juga di hari-hari ini. Tuhan memang berjanji kepada kita, tetapi syaratnya sama aja lah, sederhana. Dengarkan firman Tuhan, mengerti, lalu kerjakan. Mengerti berapa, kerjakan. Tapi jangan ini aja cuma ngerti ini, lalu nggak mau ngerti yang lain, salah. Kita harus belajar, kita harus tekun. Mungkin tidak ngedengar di mimbar, saudara kan bisa baca di rumah, ada Alkitab. Kalau tidak mengerti, bisa WA tanya kepada para pemimpin pelayan. Ada Pak Jo, ada Pak Samuel. Ya, bisa juga sama saya. Walaupun saya mungkin tidak seperti mereka ya, pandai, saya agak gaptek dalam urusan-urusan yang seperti ini. Tapi saya masih bisa nge-WA baca. Jadi tidak bisa kita berdalih dengan berkata, saya nggak dengar kok. Tante sama mereka nggak bilang soal ini, nggak bisa. Saudara, ya. Kita langsung saja, itu zaman perjanjian lama, bukan di zaman kita, tapi saya pun gagal. Sehingga mereka harus banyak menderita. Jadi penderitaan itu bukan sebab Allah memang membiarkan umatnya menderita, tapi ada sebab-sebabnya. Lalu kita masuk dalam perjanjian baru. Allah mengutus Yesus untuk memberkati umatnya. Untuk apa? Salah satu ini kita lihat supaya kita tahu apa sih berkat-berkat itu diantaranya ya saudara. Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ini kurang jelas ya, kembali dari segala kejahatanmu. Kadang-kadang apa sih? Nah, bab itu saya ambil dari Kabar Baik. Itu sebabnya Allah memilih hambanya, ialah Tuhan Yesus, lalu menyuruh dia datang kepada kalian terlebih dahulu supaya ia memberkati kalian. Caranya ia memberkati ialah dengan membuat saudara-saudara sekalian bertobat dari cara hidup. Jadi pertobatan bukan milik karena kita mampu. Jangan kita bangga kalau saya mau udah bertobat. Itu adalah pemberian, berkat dari Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa bertobat kalau tidak diberkati oleh Allah. Tidak bisa. Ya, ada banyak orang lihat susah banget bertobat, gampang, susah. Saudara aja tanya diri sendiri, sudah bertobat gak dari apa yang saudara hari ini tidak taati? Itu harus dipertobatkan. Ya, makanya Ibu Inga kemarin berkata kita harus bertanya sama Tuhan. Tuhan, buka dosa apa sih saya masih belum pertobatkan? Masih apa? Masih ada dosa. Saya kalau bertanya sama Tuhan seperti itu. Tuhan, jangan biarkan aku tidak tahu apa dosa yang masih ada dalam hidupku. Apalagi kita usia sudah segini. Ya, aku gak mau jadi hamba yang Tuhan bilang, kamu tidak aku kenal. Saya mau jadi hamba yang setia. Jadi buka dosa-dosa ini selagi saya masih bisa ngerti, selagi saya masih bisa ngerti, lalu mohon Tuhan menolong untuk saya bisa meninggalkan dan bertobat. Saudara, tidak mudah. Ya, periksa aja diri. Sudahkah saudara bertobat sebagai siapapun? Ya.
Kadang-kadang kita nggak ngerti apa sih yang harus saya pertobatkan. Asatnya udah bener, udah belum tentu. Ya Tuhan menolong kita. Anak-anak perlu berkat Tuhan. Makanya biasanya di gereja kita anak kecil baru lahir diserahkan sama hambanya supaya Tuhan Yesus yang memberkati lewat tangan hamba-hamba. Lalu orang membawa, Markus 10 ayat 13-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tapi murid-muridnya memarahi orang-orang. Ketika Yesus melihat saat itu yang marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atasnya, mereka memberkati mereka. Anak-anak perlu berkat Tuhan. Anak-anak perlu diajari firman Tuhan supaya mereka juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tidak akan panjang-panjang menerangkan. Ya, ini ada semua di Alkitab. Bagaimana seorang kepala rumah tangga, keluarga harus mengajar anak-anak. Duduk bersama, berdoa bersama, membacakan Alkitab bersama. Itu. Supaya anak-anak mengerti apa itu berkat-berkat dari Tuhan mulai dari kecil, ya. Rasul-rasul Roma 16 ayat 29, pelayanan kami juga, pelayanan rasul-rasul pada waktu itu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Kalau Tuhan tidak memberkati pelayanan kami, sebagai seindah apapun, tidak akan. Ya, semua hanya akan berlalu. Apalagi sekarang, saya nggak akan neranginnya. Ini obrolan di hari Kamis saja di antara kami. Berita yang dari luar, yang sekarang beredar dari gereja yang besar-besar, hamba Allah yang hebat-hebat, bukan seperti kami. Firman Tuhan yang diberitakan dan diambil dan dipegang, tapi itu salah. Saya menerangkannya, saya tidak akan menerangkan di mimbar. Saya menerangkannya hari Kamis kepada mereka yang datang. Hati-hati, hati-hati. Berkat itu apa? Kalau mereka sudah berkata, diberkati kalau begini-begini, diberkati kalau begini-begini. Nah, berkatnya apa? Mobil, rumah, usaha. Wah, dengan memakai cara-cara seperti ya, yang salah. Sudah saya bilang salah. Saya berkata, saya terangkan apa salahnya. Saya nggak akan terangkan. Tapi ini sudah, inilah hari-hari akhir. Banyak penyesat, banyak rasul palsu mungkin ya, karena mereka orang-orang gede. Bukan hamba-hamba Tuhan kecil. Dan jemaatnya juga tentu saja ribuan. Tapi ya, saya berkata, kemarin saya sudah bawa Laodikia, kaya, tapi Tuhan bilang, kamu telanjang, kamu miskin. Aku muak. Ya, itu saja saya bilang. Tidak tergantung, bukan tidak boleh, tapi ada cara yang tepat. Tadi sudah saya bawa, nanti kalau sudah baca, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan diberkati, kita akan berhasil dalam segala hal. Ada. Ya. Tapi ini firman yang harus dipakai, bukan dengan cara-cara yang berbeda. Tapi sekarang ada cara yang disimpang-simpangkan. Sekali lagi Tuhan menolong. Kalau mau darilah datang. Kalau kami doa, sebelum doa kami bahas dulu firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Seperti itu. Lalu untuk mendapat berkat itu ada syarat. Ini syaratnya. Roma 13 ayat 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tentu saja ini maksudnya adalah hidup-hidup lama. Dosa-dosa yang harus ditinggalkan. Ya. Dan kadang kan kita nggak tahu.
Yang mana sih hidup lama? Kalau orang lain masih bisa. Sebenarnya seorang suami bisa nanya sama istrinya sama anaknya. Seorang istri bisa nanya sama suaminya mana hidup lamanya. Atau anak-anak. Bisa. Tapi siapa mau rendah hati bertanya ya? Itu susahnya orang. Apalagi kalau dikasih tahu sama orang lain marah kayak, kamu teh udah masih gini tahu nggak? Kamu teh ini. Nah itu hidup lama kita. Tinggalkan itu semuanya. Ya. Itu dikatakan di Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita harus tinggalkan semua satu persatu, minta Tuhan menolong. Saya sih terus, ini kayaknya hidup lama saya ya gitu. Saya terus masih suka gini, ngobrol sendiri sama Tuhan. Ya, saya masih suka gini, itu kayaknya hidup lama lah. Saya harus tinggalkan, Tuhan tolong. Saya tidak mampu, tapi Tuhan akan memberi kekuatan. Itulah berkat dari Tuhan. Ya, untuk kita bisa meninggalkan gitu, kekuatan yang seperti itu. Untuk kita meninggalkan semua hidup lama. Lalu di sini di Ibrani 12 ayat 11 ada didikan, ada ajaran dari Tuhan. Ini langsung di Kabar Baik ya. Saya nggak bawa yang lama. Yang terjemahan barunya nggak ditulis. Memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tapi kemudian hari bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Kadang-kadang Tuhan negur kita. Kalau ada kesusahan, apa saja ya, kita harus jangan juga kenapa sih gini, kenapa saya udah rajin ya tante, tapi malah begini dan istrinya nanya kenapa udah rajin, terus kayaknya ke gereja rajin, ikut doa dan sebagainya, tapi kok hidup ini nggak ada perubahan, rumah tangga. Ini ibu-ibu biasanya ya kalau sama saya, suami dan malahan tambah ribut aja. Kita harus bertanya. Ini. Kadang Tuhan memakai segala cara untuk mendidik kita. Kesusahan, bahkan penyakit. Untuk kita tahu. Ini firman Allah katakan. Ketika kita diajar, kita sedih. Kita gak mau, kita gak senang. Demikian juga saya kalau ada apa aja ya, terus juga bilang, udahlah Tuhan teh izinin. Itu kita jadi ajar. Supaya kita teh ngerti kita harus gimana. Ada aja ya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam, sebab dunia ini, saya selalu bilang gitu, dunia ini tuh bukan firdaus. Di dunia ini kita dididik sama Tuhan supaya kita teh jadi orang benar. Ya, itu aja. Kayak tadi, bisa gak sih bersuka cita aja. Tadi bapak-bapak indah sekali nyanyinya ya, hebat. Bisa gak sih bersuka cita aja, apapun yang saudara alami, bisa gak bersuka cita? Pertanyaan. Nah itu, kadang-kadang Tuhan biarkan. Nah ini, bagaimana mencari berkat itu? Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus mengikuti perlombaan. Perlombaan untuk apa? Ya, untuk dapat piala. Hanya satu yang menang. Dan untuk itu banyak orang, maksudnya banyak orang yang melihat kita. Saya sering berkata soal ini ya, orang Kristen mas suka diperhatikan. Itu anehnya. Kenapa sih orang Kristen diperhatikan? Nanti ada ceritanya, sabar ya sampai akhir. Kalau orang yang beragama lain, saya rasa enggak ya, enggak ada ya. Enggak, aneh. Sebab itu kita perlu ikut dalam perlombaan. Berlomba untuk apa? Berlomba untuk menang. Untuk menang dari dosa tiap-tiap hari, dari godaan-godaan. Itu menang dari dosa. Kalau saya gak akan ngomong banyak, udah dosa teh banyak. Benar gak? Sok aja.
Saudara bisa menjadi ayah yang sempurna. Nah, Tuhan bilang karena aku sempurna, kau sempurna. Gimana sih sempurna? Ya nggak pernah dosa lah, sempurna. Nggak pernah salah, sempurna. Bisa nggak? Kita nggak bisa tanpa kekuatan dari Tuhan sendiri, tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita akan mampu. Bapaknya Dialah yang membawa kita dan memberi kita kemampuan kepada segala kebenaran. Seorang anak, seorang istri, seorang jemaat gembala tidak hamba Tuhan bisa nggak? Ya, supaya kita menang, karena yang perlombaan kan untuk menang dari apa? Dari dosa. Kalau saya mah nggak usah ngomong banyak, dosanya mah cari sendiri aja. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Yesus menang. Dia tidak, walaupun dia berkata di Getsemani, kalau bisa Tuhan jangan ke kayu salib, karena dia naik ke kayu salib bukan sebagai anak Allah, bisa nggak usah sakit, tapi dia harus sebagai anak manusia. Saya nggak bisa ngebayangin ya kalau paku yang dihunjamkan katanya di sini dan di kaki, saya tidak bisa membayangkan. Tapi Yesus mau. Sebab itu kita harus selalu memandang ke sana. Kalau apapun kita harus pandang ke kayu salib. Bagaimana penderitaan itu adalah supaya kita tidak menderita, baik sementara di bumi sampai kita ke rumah Bapa. Ya, memang tidak mudah, tidak. Saya tidak berkata, ini gampang pisan ikut taat. Ada banyak rintangan. Iblis juga tidak senang. Itulah sebabnya sekarang dia pakai tipu daya dengan kebenaran firman Allah yang diselewengkan dan orang senang. Sebab yang dilihat apa? Berkat jasmani, materi itu saja. Kalau cara itu bisa membuat mereka kaya, kalau cara itu bisa membuat mereka selamat, kalau cara itu bisa membuat mereka senang, ya kerjakan saja. Apa itu? Tanya aja tante nanti. Ya. Ini soal setia beberapa hal lagi. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu. Jadi semuanya, kita ini semua hamba Tuhan, bukan hanya tante, Nathan dan sama dan ingat, tapi semua saudara juga hamba Tuhan. Melayani Tuhan dengan masing-masing kemampuan. Tuhan senang kalau kita setia dalam keadaan apapun. Ya, ketika dia datang, ketika dia memanggil saya pulang, tentunya bukan kedatangan kedua, kalau tante udah pasti. Ketika saya dipanggil pulang, saya masih tetap setia. Ya, seperti itu. Berbahagia. Wahyu 1 ayat 3, ini sudah dibawakan waktu itu Yonatan ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata yang dibuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya. Sebab waktunya di sini ada kata-kata membacakan, mendengarkan dan menuruti. Jangan cuma membaca dan mendengarkan, titik. Nah itu Allah. Gampangnya baca nggak dengar mah, nggak susah. Tapi menuruti yang susah teh ini. Suka ada yang ngomong, tante taat ay, bosan. Ya nggak apa-apa lah. Tuhan mah nggak bosan. Sesungguhnya Wahyu 22 ayat 7 ini terakhir. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi itulah berkat. Tuhan akan memberkati kalau kita mau mendengar, membaca dan menurut dengan setia aja, apapun masalahnya setia. Terakhir saya akan bawa kesaksian sebuah keluarga. Dia dari Jawa, dia pindah ke satu tempat, bukan di Jawa lagi, orang-orangnya berbeda, di Sumatera ya.
dia datang ke satu daerah seperti sebuah kampung. Dia tinggal di situ beberapa waktu. Dia tidak berkata bahwa orang-orang di sana nggak bertanya, semua baik, tetangga baik semua. Tapi tiap hari Minggu dan hari-hari tertentu, ini sebelum pandemi ya, sebelum COVID, dia pergi ke gereja. Orang-orang nggak tahu Bapak ini. Setelah beberapa waktu berlalu, orang-orang bertanya, kemana sih kalau hari Minggu, terutama hari Minggu? Oh, saya ke gereja. Oh, kamu orang Kristen? Ya, katanya. Iya, saya orang Kristen, kata si bapak ini sama suami istri ya. Lalu, waktu tahu dia orang Kristen, kampung ini anti Kristen, anti banget. Lalu mereka semua dengan RT-nya bikin lampiran, nama semua ditulis, tanda tangan mengusir bapak ini dari kampung itu. Mereka datang, kata Bapak tidak boleh tinggal di sini karena Bapak orang Kristen. Kami tidak suka orang Kristen. Tuhan kasih hikmat, ini berkat kekuatan. Bapak ini berkata, saya nggak akan pergi. Saya bisa laporin saudara sama polisi. Kenapa saya diusir? Kan di negara kita mah bebas beragama. Nggak bisa, saya nggak mau pergi dari sini. Bapak ini berkata begitu. Sok aja. Nah, bahkan nanti saudara yang dihukum katanya. Kalau saya laporin. Benar nggak? Mereka takut. Sok aja katanya. Sok laporin ke polisi. Bilang saya orang Kristen, lalu mau diusir. Polisi juga nggak bisa, masa orang Kristen diusir. Lalu semua benci, nggak ada yang nanya, nggak ada dicuekin, dikucilin. Keluarga ini. Karena sebenarnya di tempat itu banyak orang Kristen, tapi semua takut. Jadi udah nggak ada pada ke gereja. Ada beberapa keluarga. Si bapak ini tetap aja. Dia ibadah, dia apa, biarin, dikucilin, dicuekin, diledekin, diapain terus. Dia berjalan. Bulan-bulan berlalu. Dia tetap, tapi jadi nggak ada yang berani ngusir tentunya ya, karena dia ngomongnya di hikmatnya kasih dari Tuhan. Lalu satu hari bulan Desember tiba, Natal. Si bapak ini sama istrinya berkata, bikin kue yang banyak. Si istri bikin kue 5 macam, dimasukin dalam kotak, dibagi sama semua tetangga. Lalu apa yang terjadi? Bapak ini melakukan ini bukan karena dia baik. Nah ini saudara, kekuatan berkat ya. Karena dia patuh kepada firman Tuhan. Itu ada di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacanya. Saudara boleh buka. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dia baca ayat ini dan dia menurutinya, patuh kepada ayat ini. Dan apa mau berbuat baik apa dia juga tidak tahu. Ya udah, hari Natal bagiin kue di kotak-kotak semua. Sejak hari itu tetangga mulai datang. Ya, mulai satu-satu mulai datang. Dan akhirnya puji Tuhan, di kampung itu ada keindahan, karang rukun. Dan orang-orang Kristen yang dulu takut ke gereja, sekarang ke gereja. Itulah berkat yang kemudian bisa menjadi berkat bagi orang lain, kekuatan. Siapa malu mengaku nama Yesus, Tuhan juga malu. Dia berani, dia bilang. Tapi ini firman, sederhana ya ceritanya, tapi inilah firman. Orang ini rajin, setia. Tapi lihat, kesusahan datang. Kita harus diberi kekuatan untuk tetap bisa teguh berpegang kepada firman Tuhan, bukan kepada sendiri pikiran-pikiran kekuatan. Ini kesaksiannya sangat sederhana, tetapi benar-benar terjadi dan dia bersaksi.
Sekarang dia senang diam di kampung itu, dan teman-teman orang Kristen yang lain juga keberkat bisa berbakti, walaupun dia bilang gerejanya tidak sama, tapi kami semua sekarang bebas berbakti. Amin, puji Tuhan. Kiranya firman Allah ini boleh mendapat tempat di hati saudara, ya, walaupun mungkin ya, saya berharap semua saudara rajin saja baca apa yang kurang, apa yang saudara ingin tahu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya siap. Apalagi yang tadi saya cerita ya. Saya tidak mau mimbar ini pakai ngomong yang enggak. Tuhan menolong kita, puji Tuhan. Bentar kita akan masuk di dalam doa. Kita akan naikkan tuh pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Inilah berkat Tuhan, penyertaan kehadiran Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ya, kita akan sama-sama berlutut, saudara yang di rumah, baik yang di Bethel. Sebab kau besertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Adakah berkat-berkat itu limpah dalam hidup kita? Adakah kita merasakan kehadirannya tiap-tiap hari, menyertai, memimpin, membimbing kita? Kita sangat memerlukan kekuatan, pertolongan kuasa untuk melewati hari-hari kita. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan selesai. Mari, bisakah kita tiap-tiap hari berkemenangan
dalam perlombaan, untuk kita tidak mengeluh. Tuhan sajalah menolong. Biarlah firman Allah tidak berlalu. Yesus naik ke surga tidak sia-sia. Bukan hanya menyediakan tempat untuk kita, bukan hanya mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong, tetapi Dia juga memberkati umat-Nya. Tuhan menolong kita. Mari saudara, jangan berpikir kalau karena ibadah online lalu kita semaunya di rumah. Mungkin ada yang saya tidak tahu apakah seluruh jemaat bisa setia mengikuti. Hati-hati kalau tidak setia. Hati-hati kalau saudara mengabaikan. Karena manusia tidak hidup oleh roti, tetapi oleh seluruh kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan menolong. Bersabarlah, setialah, walaupun harus bersusah-susah. Aku percaya. Kami mengingat hari di mana Tuhan naik ke surga. Kami tahu Roh Kudus sudah Kau curahkan, dan berkat-Mu Kau sudah curahkan juga limpah dari saat Kau pulang naik ke surga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan tidak membiarkan kami. Terima kasih buat semua berkat, semua kasih-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus yang Kau berikan juga membuat kami dapat Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Menolong kami ya Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, Kau berkati seluruh umat-Mu, baik yang saat ada di rumah Allah, baik yang ada di rumah masing-masing. Bahkan Tuhan menolong mereka yang mungkin karena keadaan tidak bisa mengikuti ibadah online. Tuhan tolong. Entah bagaimana Tuhan, tapi biarlah Tuhan saja yang akan memberkati, menolong umat-umat-Mu dari tempat jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat setia terus Tuhan, sampai tiba waktunya kami boleh kembali beribadah sebagaimana sedia kala, bertatap muka, berkumpul, duduk bersama-sama di rumah Allah. Biarlah kami belajar takut akan Tuhan, sebab mata Tuhan memandang kepada kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan, tidak ada. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Allah selalu mendapat tempat di hati umat-umat, khususnya jemaat-Mu di tempat ini, dan bahkan siapapun yang mau mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong buat kami Tuhan. Untuk kami juga rajin setia berdoa untuk negeri yang kami cintai, untuk para pejabat negeri kami agar mereka bijaksana di dalam memberikan peraturan-peraturan. Dan kami juga Tuhan diberi kerelaan untuk berdoa untuk negeri-negeri tetangga kami yang hari-hari ini mengalami kesusahan yang besar. Untuk semua jiwa-jiwa yang masih belum datang kepada-Mu Tuhan, berikan ketekunan buat kami.
Berikan ya Tuhan kerelaan untuk kami ada di bawah kaki-Mu tiap-tiap hari, agar kami dapat ya Tuhan menikmati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saja semuanya kepada-Mu ya Allahku. Sebentar Tuhan anak-anak-Mu yang di bait Allah akan pulang. Tuhan berkati, lindungi perjalanan mereka. Lebih tiap-tiap hari semua umat-Mu baik yang ada di rumah, ada perlindungan ya Tuhan. Melindungi mereka semua dari segala virus-virus yang sekarang kami dengar. Tuhan, biarlah Tuhan jaga lindungi mereka semua Bapak, agar mereka terlindung ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya kepada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Allahku. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, dan persekutuan yang indah dari kasih Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.